Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Krisnia Gunawan dengan NPM 2211011141. Kali ini saya akan menjadi moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Saya Sani Faradiba dengan NPM 2211011137. Saya Romualdus Domu Sinaga dengan NPM 2211011146. Saya Robin Nopandi dengan NPM 2211011136. Saya Helmi Ramadan dengan NPM 2211011145. baik, mulai pada materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara akan disampaikan oleh Seni Faradipa dan Romualdus Domu Sinaga. Pancasila sebagai dasar negara. Next slide. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan telah ditetapkan oleh seluruh warga Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa yang telah diuji kebenarannya, kemampuannya, sehingga tidak ada satupun kekuatan apapun yang ada juga tidak mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Next slide. Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut, baik di daerah maupun di pusat. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 19 Juni 1966 yang mendasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapat oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Next. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai. Selanjutnya, Romualdus. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang berarti Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksudnya, kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Maksudnya, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Maksudnya, Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan, yang esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Next.
Pancasila sebagai kehidupan bangsa merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Pancasila sebagai pandangan hidup dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kekokohan dan tujuan. Maksudnya, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, memerlukan pandangan hidup. Yang kedua, pemecahan masalah. Maksudnya, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan. Yang ketiga, pembangunan diri. Dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam gerak masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya. Selanjutnya, isi pandangan hidup dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar berarti pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai hidup kehidupan yang dianggap baik diciptakan suatu bangsa. Yang kedua, pikiran dan gagasan. Pikiran dan gagasan maksudnya ialah pandangan hidup terkandung pola pikir yang terdalam dalam gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang ketiga, kristalisasi dan nilai. Merupakan pandangan hidup yang dimiliki bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Yang terakhir, aktualisasi Pancasila. Merupakan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aktualisasi Pancasila objektif, merupakan pelaksanaan Pancasila saya ulangi, aktualisasi Pancasila merupakan nilai-nilai Pancasila yang dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, aktualisasi Pancasila objektif, merupakan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang negara lainnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif, merupakan pelaksanaan dalam sikap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap penguasa, setiap orang Indonesia. Selanjutnya, tadi penyimpangan nilai Pancasila sebagai dasar negara pada sila pertama. Contoh kasus, Haji di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani menjelang salat Id sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah hari Jumat. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, kasus itu bermula saat umat Islam maaf saya ulangi, kasus penyimpangan adalah pertama pada sila sebagai dasar negara. Yang pertama, Masjid Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani menjelang salat Id sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan salat Idul Fitri. Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar berteriak. Umat Muslim yang hendak salat kontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan pos 756 untuk meminta perlindungan. Peninggalan umat Muslim itu, masjid tersebut dibakar.
Mereka kemudian meminta umat muslim untuk membatalkan kegiatan salat tersebut. Hal itu berujung pada perang mulut antara kedua kubu. Saat itulah kelompok Nasrani melempari masjid dengan api hingga terbakar. Analisis kasus pada bacaan tadi merupakan pembakaran masjid yang dilakukan menjelang pelaksanaan salat Id Hari Raya Idul Fitri oleh umat Nasrani di Tolikara. Pada kasus di atas merupakan kasus yang termasuk ke dalam salah satu contoh kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila satu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan mengapa kasus di atas termasuk ke dalam kasus penyimpangan, yang pertama, kasus tersebut tidak mencerminkan atau menggambarkan kehidupan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Padahal, dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar negara haruslah mengajarkan adanya kebebasan memeluk agama dan mempunyai ketuhanan yang diakini dalam kehidupannya. Kebebasan memeluk agama adalah salah satu hal yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Namun, kasus itu tidak mencerminkan adanya kebebasan memeluk agama dalam masyarakat Tolikara. Selain dapat diselesaikan sebagai cerita masyarakat yang pertama, adanya aparat keamanan yang pada saat terjadi pembakaran, masjid membantu melerai yang menghentikan insiden. Yang kedua, insiden Tolikara telah dilimpahkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Jika pelaku kerusuhan di Tolikara terbukti melakukan tindakan intoleransi, para perusuh tersebut berpotensi melanggar HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang ketiga, dilakukannya kembali pendidikan, penanaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang lebih mendalam sebagai dasar negara. Yang keempat, dilakukannya kembali pendidikan, penanaman, dan pengamalan rasa toleransi dan saling menghargai yang lebih mendalam di antara masyarakat Tolikara. Untuk study case yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sani Fardi. Study case yang kedua, contoh kasus penyimpangan pada sila ketiga Pancasila, yaitu konflik etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Pertama kali terjadi pada tahun 1950. Konflik ini terjadi di Samalantang yang dipicu oleh perkelahian antara anonim etnis Dayak dengan seorang warga Madura yang nama dan cara penyelesaian konflik tersebut tidak diketahui. Jika merujuk pada tahun kejadian, kala itu jumlah etnis Madura yang berimigrasi ke Kalimantan Barat sedang mengalami peningkatan. Bertambahnya migrasi etnis Madura ke Kalimantan Barat tak lepas dari terbukanya kesempatan kerja dan banyaknya orang Madura yang berhasil memperbaiki perekonomian di daerah ini. Tidak mengherankan apabila migrasi etnis Madura ke Kalimantan Barat pada rentang tahun 1950 sampai 1980 masuk dalam periode keberhasilan. Pemicu pecahnya konflik etnis pada tahun tersebut adalah perkelahian antara orang Madura dan orang Dayak yang akhirnya menewaskan si orang Dayak. Kejadian ini kemudian memicu aksi balas dendam dengan saling serang, akibatnya 15 orang tewas dan lebih dari 10 rumah terbakar. Pemerintah cepat tanggap dalam konflik ini dan akhirnya bisa didamaikan oleh pemerintah dengan dibantu aparat keamanan dalam tempo 4 hari. Analisis kasus tersebut kasus penyimpangan Pancasila ketiga tersebut berisi mengenai adanya kesenjangan sosial antara Dayak dan Madura, sehingga memunculkan anggapan negatif dari kedua etnis, serta akibat adanya konflik yang berulang dengan melibatkan dua etnis tersebut. Upaya penyelesaian contoh kasus di atas yaitu penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah setempat yang dengan sigap mengamankan daerah konflik serta mengadakan mediasi yang isinya mendamaikan kedua etnis yang bertikai. Upaya pengamanan situasi dilakukan dengan mengirimkan pasukan Batalion 641, Brimob, Polri, Kodim 1202, dan Hansip kejadian lokasi demi mencegah meluasnya konflik di daerah lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan berlanjut pada materi yang kedua. Selanjutnya, lanjut kepada konsep Pancasila yang kedua, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan disampaikan oleh Robin Nopandi. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Next slide. Pengertian filsafat. Filsafat menurut arti. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia. Terdiri dari kata phile yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat
yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Next slide. Pengertian filsafat menurut tokoh filsafat. Ada dua, yang pertama menurut Socrates, yang kedua menurut Plato. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Sedangkan menurut Plato, dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Next slide. Manfaat mempelajari filsafat, yaitu ada 6. Yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Yang keempat, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Yang kelima, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup. Dan yang terakhir, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Next slide. Pengertian filsafat Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang berdasar dan menyeluruh. Slide. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem yang artinya Pancasila merupakan kesatuan atau bagian-bagian. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan keseluruhan sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis. Next slide. Inti sila Pancasila meliputi Tuhan yaitu sebagai causa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1 yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak, serta adil yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Next slide. Landasan Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan yaitu artinya dengan metafisika. Next slide. Sedangkan landasan epistemologis Pancasila adalah suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dan upaya untuk mendapatkan suatu tingkat pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Next slide. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Pancasila yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan dan penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Next slide. Dan yang terakhir adalah contoh kasus filsafat Pancasila. Faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang pada remaja. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang di kalangan para remaja. Di antaranya adalah sebagai bentuk pertama, longgarnya pegangan terhadap agama sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan,
sehingga keyakinan beragam mutlak terdesak. Kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan. Tuhan tidak diindahkan lagi dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilangnya kekuatan pengontrol yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimiliki adalah masyarakat dengan hukum dan peraturannya. Namun, biasanya pengawasan masyarakat itu tidak sekuat dengan pengawasan dari dalam diri sendiri. Karena pengawasan masyarakat itu datang dari luar, sedangkan pengawasan dari dalam diri sendiri berasal dari dalam. Jika orang luar tidak ada orang yang disangka akan mengetahuinya, maka dengan senang hati orang itu akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum sosial itu. Dan apabila dalam masyarakat itu banyak orang yang melakukan pelanggaran moral, dengan sendirinya orang yang kurang iman ini tidak akan mudah pula meniru perilaku pelanggaran-pelanggaran yang sama. Tetapi jika setiap orang teguh keyakinan pada Tuhan, serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan Tuhan. Sebaliknya, dengan semakin jauhnya masyarakat dari agama, semakin mudah pula memelihara moral orang-orang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lanjut pada konsep yang selanjutnya adalah konsep Pancasila sebagai ideologi yang akan disampaikan oleh saya, Stefani Krisnia, dan Helmi Ramadan. Next. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai keberanian dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi ini bersumber dari suatu filsafat yang proses berpikirnya itu secara mendalam. Next. Nilai dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama itu nilai dasar. Nilai dasar ini diinginkan oleh manusia, didasarkan pada kodrat manusia, dan diperjuangkan oleh manusia. Contohnya apa sih bentuknya itu ada dalam 5 sila Pancasila. Yang kedua adalah nilai instrumental yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, budaya hankam, serta bersumber pada nilai dasar. Bentuknya itu pada pasal-pasal UUD NRI tahun 1945, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, kebijakan-kebijakan, dan hukum positif lainnya. Selanjutnya adalah nilai praktis. Nilai ini adalah nilai yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia, perwujudan nilai instrumental dan nilai dasar. Bentuknya itu dalam sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan sebagainya. Next. Apa sih makna Pancasila sebagai ideologi negara? Maknanya itu adalah makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Next. Mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Karena nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara,
Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia, mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama adalah membentuk identitas atau ciri bangsa, mempersatukan bangsa Indonesia, mengatasi berbagai pertentangan, konflik, ketegangan sosial, pembentuk kebersamaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama adalah nilai Pancasila bersifat objektif. Rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum, universal, dan abstrak. Inti dari Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua adalah nilai Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama adalah sifat terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya serta menerima reformasi. Yang kedua adalah sifat komprehensif, yaitu mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Ciri-ciri ideologi Pancasila yaitu dimensi realita, yakni nilai mendasar yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat di mana ideologi tersebut tercipta dan mengakar dalam pikiran serta perilaku masyarakat. Dimensi idealisme merupakan suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar yang mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas merupakan suatu ideologi yang dapat mempengaruhi dan sekaligus bersinergi dengan setiap perubahan zaman serta keadaan hidup masyarakatnya. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan disampaikan oleh Stefani. Studi kasus adalah kasusnya perkelahian antar pemuda yang melibatkan dua kampung berbeda karena adanya pertikaian kecil karena salah satu pemuda memeras salah satu pemuda dari desa tetangga dan karena tidak mempunyai uang, pemuda tersebut dipukuli. Analisa kasusnya. Kejadian ini menyalahi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Gesekan dalam kehidupan karena adanya perbedaan merupakan hal yang wajar. Namun, bila disikapi dengan tidak bijaksana dan memanfaatkan untuk menjaga kedamaian, maka gesekan tersebut akan terasa semakin besar dan bisa menyebabkan kerusuhan yang melebar sehingga meningkat menjadi perkelahian antar kampung yang merugikan semua orang. Walaupun banyak perbedaan yang terjadi, bangsa kita tetap harus menuntut satu kesatuan dalam negara Indonesia. Solusi kasusnya yaitu perlu untuk memulihkan kesadaran dari makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dalam pribadi masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara demi tetap menjaga persatuan. Studi kasus yang kedua adalah tentang perilaku seks bebas di kalangan remaja atau biasa disebut dengan kumpul kebo dan juga kasus pelecehan terhadap orang lain. Analisa kasus. Suatu kasus pengingkaran pada sila kedua ini tampak pada semakin banyaknya pelecehan terhadap orang lain dalam keragaman permasalahan. Terserapnya perilaku seks bebas yang melanda generasi muda bangsa ini dalam setiap kesempatan adalah hasil pengaruh dari budaya luar yang telah membudaya di dalam masyarakat tanpa mempedulikan lagi sebab dan akibatnya. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat kita dengan enaknya bahwa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Perilaku dari masyarakat baik kalangan muda maupun orang tua sudah tidak ada sekat pembeda antara keduanya. Solusi kasus, pembangunan iman dan karakter yang mulai diajarkan dari pendidikan keluarga
dunia pendidikan, serta lingkungan sekitar yang menurut saya turut mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Menguatkan landasan iman dan ketakwaan bisa meminimalisir penyimpangan ini terjadi. Rata-rata beberapa penyimpangan yang kita temukan di masyarakat itu berasal dari permasalahan keluarga. Jadi untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan di atas adalah berawal dari pendidikan pada sebuah keluarga seperti pembangunan iman beragama, norma-norma, dan etika beradab. Selanjutnya saya serahkan kepada Stefani. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang 3 konsep Pancasila. Sekian, terima kasih.